Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Di tangan gue ini udah ada Redmi 12 yang katanya menjadi salah satu smartphone next level. Apa nih yang kira-kira next level? Apa ini cuman karena gimmick marketingnya Xiaomi aja yang kasih embel-embel next level? Tapi kayaknya enggak deh. Soalnya pas waktu gue pakai smartphone ini dan gue jadikan sebagai daily driver, gue baru ngerasa ini beneran next level coy. Apalagi mengingat harganya yang dikasih itu bener-bener kayaknya miring banget nih sama Xiaomi dari smartphone yang satu ini. Gue bakalan rekap sedikit nih buat masalah harga. Untuk varian terendahnya yaitu 8/128 itu dibanderol dengan harga 1.999.000. Dan untuk varian tertingginya yaitu 8/256 itu dibanderol dengan harga 2.199.000. Yap, harga yang tergolong murah banget buat HP sekelasan entry level kayak si Redmi 12 ini. Dan gue bisa bilang ini harga yang gokil banget buat smartphone di kelas harga yang sama. Kalau kita compare dengan smartphone lain, makin yakin juga gue bisa katakan smartphone ini next level. Salah satu bagian yang next level bagi gue yaitu dari segi desain nih. Ini bagian yang paling banget kelihatan next levelnya cuy. Karena memang di seri yang ini yaitu Redmi 12 menggunakan material yang udah keren banget yaitu glass alias kaca. Kalau kita lihat kan di seri sebelumnya itu yang menggunakan material polikarbonat alias plastik. Tapi yang ini udah next level, udah upgrade ke glass alias kaca. Walaupun memang ada kekurangannya, penyebaran panasnya bakalan lebih cepat. Tapi secara look dan feel saat digenggam tanpa casing ini bener-bener asik banget coy smartphone yang satu ini. Apalagi ditambah dengan triple konfigurasi kamera yang kelihatannya itu sangar banget hasilnya. Nantinya kita bakalan lihat nih hasil dan juga ngetes kamera dari si Redmi 12 ini. Cuman ya sekarang di pertengahan video aja. Tapi balik lagi ke masalah desain. Gua sendiri cukup impress sama desain dari smartphone yang satu ini. Karena kelihatan beda banget daripada seri sebelumnya. Yang kelihatan biasa aja gitu loh. Feelnya juga kerasa kurang alias kurang keren. Tapi di seri Redmi 12 ini menawarkan improvement yang sangat berarti sih yang dikasih sama Xiaomi. Soal frame-nya juga sudah mengotak seperti smartphone zaman sekarang gitu loh. Serta portnya bisa dikatakan cukup lengkap nih. Ada lubang jack 3,5 mm, ada lubang speaker, ada lubang USB Type-C, IR blaster, dan juga yang namanya lubang slot SIM card. Tapi kekurangannya Redmi 12 ini buat speakernya masih mono, belum pakai teknologi dual stereo speaker. Padahal kalau kita lihat kalau di brand-brand sebelah dengan harga yang sama ada kok yang pakai dual stereo speaker. Ya sayang banget ya, seri number dari Redmi yaitu Redmi 12 masih menggunakan mono speaker. Tapi menurut gue nggak apa-apa sih, karena memang untuk speakernya sendiri walaupun mono, kualitasnya itu bisa diadu kok. Bisa kalian denger aja nih sedikit. Sama halnya kayak di bagian depannya ini, yaitu bagian layar. Smartphone itu punya desain layar yang udah pakai punch hole, yang udah kekinian banget sih pastinya. Cuman secara spek smartphone ini tuh masih menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi Full HD+. Standarnya smartphone di kelas harga 2 jutaan, 1 jutaan ya teman-teman. Menurut gua sih ini ya masih dikategorikan oke lah ya. Namun untungnya Xiaomi memberikan refresh rate jadi 90 Hz ya teman-teman di smartphone ini. Bagian ini memang tergolong biasa aja sih kalau menurut gua. Dimana kalau kita lihat pesaingnya yang pakai 120 Hz itu cukup lumayan ngeri sih. Tapi nggak apa-apa lah. Walaupun 90 Hz yang penting masih kelihatan tetap smooth saat diajak scrolling. Dan refresh 90 Hz juga pastinya nggak bikin baterai boros. Nah untuk ukuran layar sendiri di sini gue juga pengen notice nih, karena untuk ukurannya cukup lumayan besar yaitu 6,79 inch. Untung nggak 6,8 inch ya. Otomatis dengan ukuran layar yang kayak gini kalau kita nikmatin konten itu bakalan kerasa jauh lebih besar coy. Cocok banget sih ini buat dijadiin daily ataupun buat nonton film sekalipun ya, karena untuk layarnya kerasa besar dan kerasa puas banget kalau menampilkan konten-konten yang ada. Cuman buat gue pribadi cukup kesulitan nih buat misalkan operasi dengan satu tangan, soalnya ukuran layarnya yang gede banget coy. Yang dimana biasanya gue pakai iPhone 13 Pro itu masih bisa dioperasikan dengan satu tangan. Tapi pas waktu move ke Redmi 12 ini kerasa banget coy untuk perbedaan layarnya. Layarnya ini juga udah gue tes nih sejauh ini pakai namanya aplikasi multi touch buat ngecek apakah layarnya ini delay atau enggak. Setelah gue tes di sini berjalan dengan sangat baik kok layarnya. Di sini bisa di touch sampai 10 jari dalam waktu bersamaan. Dan juga pas waktu gua tes delaynya di sini nggak ada yang namanya delay touch. Ya udah aman banget sih buat
buat mas layar dari Redmi 12 ini. Beralih ke bagian otaknya ini. Otaknya sendiri Redmi 12 hadir dengan chipset sejuta umat keluarga dari MediaTek. Yang lain yang bukan adalah Helio G88. Selain Helio G99, Helio G88 juga sangat diminati kebanyakan orang sih kalau gue lihat ya. Salah satunya Redmi sendiri nih yang masih menggunakan chipset yang satu ini. Tadinya gue kira bakalan menggunakan Helio G99, tapi sayangnya pakai Helio G88 ya udahlah ya, not bad gitu loh. Buat skor Antutunya aja dapat di angka segini, 273 ribuan di Antutu 10. Skor yang bukan kaleng-kaleng menurut gua. Kalau di compare ataupun kita bandingkan dengan Helio G99, perbedaannya tidak terlalu jauh. Paling bedanya berapa persen aja sih. Cuman memang ada kerasa sih perbedaannya. Selain itu gua tes buat main game Mobile Legends nih. Ini game yang pertama. Settingannya high to high karena mentoknya cuma di settingan segini. FPS-nya dapat di angka 50 sampai 60 FPS. Cuman FPS rata-ratanya di angka 55 FPS. Jarang nyentuh di 60 FPS. Dan menurut gue masih so far so good lah. Masih enak banget buat main game sekelas Mobile Legends. Karena memang game ini game yang ringan ya teman-teman. Selain itu kita buat tes main game PUBG Mobile. Settingannya yaitu Smooth Ultra dan FPS-nya itu standar. Di angka 30 sampai 40-an FPS. FPS rata-ratanya paling stabil di angka 35-an atau enggak 34-an FPS. Dan itu masih sangat playable menurut gue. Cuman yang jadi PR di sini Redmi 12 yaitu masalah giroskopnya coy. Yang dimana pas waktu gua tes di sini giroskopnya delay. Ya bagian yang sayang banget sih. Dari dulu zamannya Redmi 9 belum di-upgrade menjadi giro hardware. Ya Redmi 12 pun juga masih menggunakan giro software. Jadi memang sepertinya giro itu khususnya untuk seri Redmi Note series aja ya teman-teman. Di Redmi seri number ini nggak ada yang namanya giro hardware. Jadi buat main game PUBG Mobile nggak usah pakai giro deh saran gua. Soalnya delay coy. Terus juga buat main game Genshin Impact nih. Settingannya adalah low 60 FPS. FPS rata-ratanya dapat di angka 20 sampai 25 FPS. Ya jarang banget sih nyentuh di angka 30 FPS. Tapi masih dikatakan masih playable sih menurut gua kalau misalnya kalian maksain. Tapi saran gua nggak usah dipaksain karena memang suhunya cukup lumayan panas nih. Pas waktu main game Genshin Impact kurang lebih 15 menitan di smartphone yang satu ini. Nah, suhunya sendiri pas waktu gua geber main game Genshin Impact sekitaran 15 menitan ya teman-teman. Di sini menyentuh di angka 41 derajat Celcius. Tapi yang menariknya di sini panasnya nggak cuma satu titik aja. Di sini panasnya merata ke seluruh body cuy. Jadi masih kerasa aman banget sih. Dan PR-nya tinggal pakein casing itu kelar. Bakalan gak kerasa overheat nih smartphone. Dan kalian juga ngerasa ya masih aman-aman aja sih. Emang casing itu paling terbaik sih. Lalu buat baterai sendiri kapasitasnya di sini tidak upgrade ya teman-teman, masih 5000 mAh. Dengan dukungan fast chargingnya pun juga nggak upgrade, masih 18 watt aja. Jadi memang secara screen on time ya masih seperti seri sebelumnya mungkin ya teman-teman, yang bisa bertahan 7 sampai 9 jam. Dan kecepatan chargingnya agak sedikit lama nih karena masih 18 watt. Gue kira bakal upgrade jadi 33 watt, ternyata masih stay di 18 watt sejak Redmi 9. Ya kita balik lagi ke Redmi 9 yang baterainya masih sama segitu ya teman-teman. Sayang sekali. Beralih ke bagian kamera. Kamera sendiri beresolusi 50 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel untuk ultrawide, dan 2 megapiksel untuk lensa makro. Buat hasil fotonya sendiri bisa dikatakan menurut gua udah oke sih buat sekelas harganya. Ingat, buat sekelas harganya. Kalau misalnya kita compare di atasnya lagi bakalan beda hasilnya. Tapi buat hasil segini menurut gua udah bagus banget coy. Detailnya tajam, warnanya oke. Buat langitnya juga masih kelihatan biru nih. Naturalnya juga masih dapat sih. Dan menurut gua warnanya itu nggak terlalu lebay. Untuk AI processingnya mantap sih menurut gua. Mungkin ini didukung karena dukungan MIUI 14-nya juga kali ya. Karena memang Redmi 12 udah menggunakan MIUI 12, jadi mungkin belajar dari konfigurasinya kamera Leica kali ya. Dan juga ada beberapa watermark yang bisa kalian pakai kalau misalkan pengen ada logo Leica-nya. Ya hitung-hitung buat pamer dikit lah. Tapi buat hasil fotonya menurut gua udah so far so good sih. Jadi kurang lebih ini dia hasil perekaman dari Redmi 12 di resolusi Full HD 30 fps. Karena untuk hasil kamera belakangnya buat resolusinya ya itu cuma bisa sampai Full HD 30 fps aja, nggak bisa lebih. Tapi hasilnya kurang lebih seperti ini, bisa kalian lihat sendiri aja. Kalau dilihat stabil atau enggaknya, nggak begitu stabil ya teman-teman, karena mungkin masih menggunakan giro software, jadi ya tidak stabil gitu loh, tidak terlalu stabil sih lebih tepatnya. Oke, buat hasil kamera depannya kurang lebih seperti ini. Ini masih sama ya, cuma mentok sampai Full HD 30 fps dan hasilnya bisa kalian
Dilihat sendiri aja, kalau kita lihat sih buat langitnya ini cukup lumayan oversaturated ya teman-teman. Dan ya hasil seperti ini, shadownya juga belum bisa memisahkan dengan cukup baik. Tapi buat harganya sih menurutku udah lumayan lah ya. Walaupun memang kameranya nggak juara-juara banget. Jadi buat hasil kamera depan kurang lebih seperti ini dari Redmi 12 ya. Ini di resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya bisa ada kalian lihat sendiri aja ya. Oke. Nice lah ya buat HP sekitaran harga segini. Kesimpulannya, smartphone ini dengan harga 1.999.000 menurut gua worth it banget sih. Apalagi yang dikasih sama smartphone yang satu ini, seperti desain yang udah premium, spesifikasi yang udah oke banget di kelasnya, dan menurut gua nggak ada salahnya kalau misalkan kalian lirik smartphone yang satu ini, smartphone yang satu ini maksudnya ya. Karena memang smartphone yang satu ini punya potensi buat ngerebut pasar saat ini coy. Apalagi dengan tagline-nya yaitu next level. Gue bisa akuin sih next level dari smartphone yang satu ini, terutama dari segi desainnya nih yang kelihatan premium dan juga elegan. Apalagi saat digenggam itu nyaman banget berkat feel-nya ini yang bener-bener kerasa mahal coy. Dan ya spesifikasi yang tadi bisa dikatakan oke-oke aja buat smartphone dengan harga segini. Apalagi Xiaomi juga ngasih beberapa garansi yang menurut gua oke banget. Dan juga kalian gak usah khawatir yang namanya dunia permiuan, karena memang MIUI zaman sekarang udah lebih bagus ketimbang MIUI zaman dulu ya teman-teman. Dan sejauh ini gue pakai buat MIUI 14 gue nggak nemu yang namanya kendala coy. Jadi kesimpulannya gue udah cukup puas banget lah menggunakan smartphone yang satu ini buat dijadiin day driver coy. Buat ngejalanin ngegame, aktivitas sehari-hari gue itu bisa di cover dengan baik sama si smartphone yang satu ini. Ya worth it lah buat jadiin opsi kalian pengen upgrade smartphone yang satu ini. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan lainnya, bisa tulis di kolom komentar aja ya. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Yeay! Habis ini kita syuting lagi nih.